Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang tutorial Laravel 11. Di video sebelumnya kita udah belajar dan ngebahas cara panjang lebar tentang database migration. Database migration itu, kalau kalian lupa, database migration adalah sebuah cara di Laravel untuk membuat database, membuat table, mengubah database, mengubah table, menambahkan kolom dan lain-lain. Pokoknya intinya database migration itu berkaitan dengan database, baik itu table dan kolomnya satu persatu dari table di dalam database tersebut. Nah, kita udah bikin, kalau kalian lihat, kita bikin table dari database migration ya, yaitu table user dan table, ada nggak? Oh, nggak ada, baru table, oh ini dia, table blocks. Aku agak lupa ya. Jadi sebelumnya kita udah bikin table blocks dan table user menggunakan database migration, bukan menggunakan cara manual dari new bikin, ini banyak, ignore all aja. Bukan dengan cara bikin manual kayak gini ya, table name, terus kolomnya apa, enggak. Karena di Laravel enggak disarankan membuat table dengan cara manual. Kita semua menggunakan Laravel dan semua udah kita pelajarin di video sebelumnya. Nah, database migration ini penting banget, jadi kalau kalian belum nonton video itu, silakan nonton dulu. Baru lanjut ke pembahasan video yang kalian tonton ini. Oke, di video kali ini kita bakal belajar tentang database seeder. Database seeder adalah sebuah cara untuk mengisi database, data-datanya ya, secara auto. Jadi nggak secara manual. Kemarin kita juga udah ngisi data blocks ini secara manual ya, dengan milih nama tabelnya, terus insert, baru ketik manual. Nah, kita sekarang nggak kayak begitu caranya. Sekarang kita bakal menggunakan database seeder untuk mengisi data secara auto. Database seeder ini berguna banget buat kalian yang lagi development. Tentu aja ketika kita development atau membuat suatu project, membuat suatu aplikasi, kita butuh data kan. Nah, daripada kita bikin manual data satu persatu, misalnya butuh 100 data, itu kan capek banget bikin manual. Ya, solusinya adalah menggunakan database seeder. Jadi untuk testing kita pakai data dari database seeder. Nah, kalau udah selesai, baru data-data dari seeder itu bisa kalian hapus. Oke, jadi intinya di video kali ini kita bakal membuat data sebagai data awal ketika development menggunakan database seeder. Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Silakan kalian buka aplikasi Laragon di komputer atau di laptop kalian, terus tekan tombol Start All supaya kita bisa memulai tutorial kita. Biar bisa berjalan ya project yang udah dibikin di komputer kita, kalian tekan button Start All ini. Nah, kalau udah, kalian close aja Laragon dan kalian buka nama project kalian di browser kalian. Kalau aku kan nama projectnya Laravel 11, tinggal ditambahin suffix test. Nah, ini dia. Udah berhasil, berarti artinya Laragon aku udah berjalan dengan baik dan benar, dan udah bisa ngebuka project kita. Kalian pastikan kalian udah bisa ngebuka juga project kalian ini ya. Nah, sekarang kita bakal belajar seeder, kayak yang aku bilang tadi. Kalau kalian mau baca-baca secara secara lebih detail, kalian bisa baca sendiri di dokumentasi Laravel. Kalian lihat aja get started, terus ke bagian database, lihat bagian ini, seeding. Nah, di seeding inilah kalian bisa baca-baca kalau kalian pengen yang lebih detail. Karena di sini aku bakal jelasin sesederhana mungkin yang aku bisa sampai kalian ngerti dalam membuat seeder. Oke? Jadi pertama kali kita bakal belajar cara bikin seeder. Jadi sebenarnya ketika kita bikin seeder itu kita bikin file. File yang bisa kita jalankan menggunakan komen tertentu supaya bisa membuat database. Bukan membuat database ya, mengisi data ke dalam table yang ada di database kita. Oke, ini komennya yang harus kita jalankan untuk membuat seeder. Sebenarnya kita bisa bikin filenya sendiri, tapi agak repot, kita harus pergi ke
mana sebentar, kita harus pergi ke folder database, terus bikin file di sini di dalam folder seeder. Terus juga sintak-sintaknya atau tulisan-tulisan awalnya juga kita harus ngetik sendiri, itu agak repot. Jadi kita bakal menggunakan komen ini supaya otomatis dibikinin filenya. Ini adalah nama file yang bakal dibikinin. Terserah kalian mau bikin file apa, tapi sangat disarankan bikin nama filenya nyambung dengan apa yang mau kalian bikin. Misalnya kalau di sini user seeder, ini artinya kita membuat seeder yang berhubungan dengan table user atau berhubungan dengan data user. Jadi kita punya blocks dan user, kemungkinan kita bakal bikin 2 seeder untuk block dan user. Oke, sekarang kita coba aja. Kalian bisa copy ini atau klik ini langsung, copy to clipboard. Terus kalian buka project kalian, terserah di text editor apa, tapi aku saranin VS Code. Nah, di sini kalian buka terminal kalian. Jadi, buka terminal, new terminal. Nah, di sini aku harus ganti ke yang namanya command prompt, karena VS Code aku nggak bisa ngejalanin PowerShell atau apapun itu, bisanya command prompt doang atau CMD, jadi aku harus ganti ke CMD baru bisa diketik. Oke, mungkin kalian nggak mengalami ini ya VS Code-nya. Kalian bisa pakai apa aja terserah, yang penting terminal di VS Code kalian. Nah, kalau udah selesai, kebuka terminal kalian, kalian paste aja yang udah di-copy tadi. Nah, di sini kita bakal ganti nama filenya. Sekarang aku mau bikin block dulu untuk seedernya. Jadi aku bakal ganti namanya jadi block seeder. Terus kalau udah selesai, kalian enter aja, maka kalian dibikinin file seeder sama Laravel kalian. Lihat, ini udah ada created successfully. Oke, aku sembunyiin terminal, aku lihat di dalam folder database seeders. Ini dia file yang kita baru buat tadi, block seeder. Lihat, kita kalau bikin filenya manual, kita harus ngetik ini semua. Repot banget, jadi mendingan pakai komen tadi ya. Oke, ini dia struktur paling sederhana dari file seeder. Jadi bentuknya bisa kalian lihat kayak begini. Terus kayak begini juga contoh cara ngisinya. Oke, di sini kalian pastiin dulu file seeder kalian ada ya. Kalau kalian ngikutin tutorial aku, sama kayak aku, seharusnya kalian punya block seeder dengan format filenya kayak begini. Struktur filenya kayak begini. Oke, kalau udah kita bakal coba copy paste ini. Di sini kita bakal bikin sebuah data menggunakan sintaks yang ada di dokumentasi ini, tapi kita bakal gonta-ganti sedikit. Oke, kalian paste aja. Di sini sebelum kita lanjut, aku bakal ngejelasin sedikit. DB adalah bawaan dari ini ya, Laravel. Kalau kalian lihat di DB ini, dia manggil sesuatu yang seharusnya kita bakal pakai di sini. Use bla 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 DB kayak begitu. Tapi karena aku nggak apal DB itu di mana, aku saranin kalian ikutin cara aku, yaitu install extension yang namanya Laravel Snippet. Ini udah kita install di video sebelumnya ya. Kalian kalau belum keinstall, install aja, karena ini kita perlu banget. Kalau udah keinstall, kalian bisa klik kanan di tulisan DB ini, kalian pilih import class. Nah, kalian bisa pilih yang Illuminate Support Facades DB. Nah, ini yang perlu kita import atau kita use supaya bisa menggunakan DB. Oke, jadi silakan kalian import dulu. Kalau udah, berarti ini nggak error lagi nantinya. Atau nanti kita coba hapus aja dulu ya, biar ngelihat kalian bakal error kalau kita belum use. Oke, lanjut. DB udah, tadi kita import, tapi aku hapus karena kita mau lihat apakah error atau enggak kalau nggak diimport. Table users, ini adalah key atau keyword ya, atau function yang menunjukkan kita mau berinteraksi dengan table apa. Ini nama tablenya. Karena kita mau berinteraksi dengan table blocks, seeder kita, jadi kita ganti dengan blocks. Sesuai nama table yang kita punya. Nah, setelah itu ini insert artinya mengisi data ya.
kita bisa pakai insert, bisa pakai create. Nah, kalau kalian udah ngerti tentang model mass assignment, pasti ngerti tentang itu. Tapi karena aku anggap kalian pemula, jadi nggak usah peduliin dulu tentang mass assignment. Kita pakai aja insert kayak begini. Ini artinya kita mau ngisi data ke table blocks dengan isi-isian kayak begini. Nah, sekarang kita ganti aja ya. Kita punya kolom atau field yaitu title, description, sama whatever. Ini sebenarnya whatever cuman belajar doang kita kemarin ya, bisa kita hapus. Oke, kita bakal ngapus whatever dulu ya, karena kita udah tahu, udah kita bahas kemarin gimana cara menambah kolom menggunakan migration, jadi kita nggak perlu ini. Lihat yang terakhir, ada batch. Aduh, aku harus panjangin ini biar kelihatan tulisannya nggak susah ya, aku inin aja, klik 2 kali buat ngeliat. Lihat nih, batch terakhir yang aku jalanin, Artisan Migrate adalah ini, update title column sama add column whatever. Nah, lihat kita mau ngedelete column whatever ke dalam dari table blocks kita. Nah, tapi sayangnya ternyata kita udah punya migration lain setelah whatever. Nah, ini kan agak nggak enak tuh ya. Kita kalau misalnya mau ngapus column whatever dari migration, berarti kita juga ngapus migration yang ini. Nah, itu kayak takutnya error nanti. Jadi sebaiknya kita bakal bikin file migration lagi untuk menghapus kolom whatever ini. Oke, jadi ini seharusnya kalian udah paham tentang migration karena udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi aku bakal bikin sebuah migration ya, file migration php artisan make migration delete. Ini aku anggap kalian udah paham karena udah nonton video aku sebelumnya tentang database migration, jadi aku ngetik cepat aja tanpa aku jelasin ke kalian. Delete whatever column in blocks table. Oke, terus aku bakal buka filenya. Nah, di sini aku bakal menghapus blocks hash-call table blocks, kolomnya whatever, aku bakal sebentar, aku pikir dulu ngapus whatever, dicek dulu whatever itu ada. Kalau ada di delete. Nah, terus kalau ini balikin. Berarti di sini aku bakal drop kolom yang namanya whatever. Terus untuk up-nya aku juga hash-call, tapi aku pakai if enggak kayak begini. Terus tabelnya aku kasih blocks dan ini whatever. Di sini aku bakal nambahin kolom yang namanya sebentar, aku harus lihat dulu waktu bikin whatever itu apa aja isinya. String, oke, aku copy aja. Terus aku paste ke sini. Table string whatever, oke, save. Nah, di sini aku jalanin php artisan migrate. Oke, sukses. Add unique title. Oke, aku lihat dulu berhasil. Terus aku ke table blocks. Title udah, whatever udah kehapus. Oke, saatnya aku jalanin php artisan migrate rollback buat ngecek apakah ada error di codingan aku. Nggak ada error, nice. Seharusnya whatever masih ada. Oke, berarti codingan aku ini tentang menghapus kolom whatever di table blocks berhasil. Jadi aku bakal jalanin aja artisan migrate lagi. Oke, antara up sama down nggak ada masalah ya. Berarti ini benar nih aku ngetiknya. Ini udah kita bahas kemarin di video sebelumnya. Silakan kalian nonton kalau kalian belum nonton. Oke, nice. Sekarang aku udah nggak punya kolom whatever di table blocks aku. Sekarang kita bakal fokus mengisi kolom title dan description di table blocks kita menggunakan seeder. Berarti password ini nggak perlu. Terus name kita ganti jadi title. Terus email kita ganti jadi description. Oke, nice. Nah, karena di sini adalah tadi kita copy paste, isi name diganti dengan str random menggunakan function biar nggak ngetik-ngetik manual. Kita bakal ganti dengan ketikan manual aja dulu.
Di sini aku bakal bikin title kita blok 1. Terus description-nya adalah ini adalah description untuk blok 1. Oke, teman-teman, kayak begini aja komen sintaksnya. Kita bikin atau ngisi data kolom title dan kolom description untuk table blocks. Nah, ini sampai sini udah selesai nih seedernya. Tinggal kita jalanin komennya aja. Untuk jalanin komen, kalian gampang banget, yaitu jalanin php artisan db.2 seed min class, kalau nggak salah ya, aku lupa, sama dengan block seeder. Block seeder, nggak pakai s. Nah, ini sintaksnya ini php artisan db.2 seed min class. Ini isinya adalah nama kelas yang kita bikin, block seeder. Nah, dengan begini kita ngisi database menggunakan isi table ya, menggunakan ini. Oke, sekarang kita enter. Lihat, ada yang salah. Apa katanya? Database seeder db not found. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini error karena kita belum use di sini, belum kita import. Nah, ini udah kebukti ya, berarti kita harus import. Klik kanan, import class, pilih yang facades. Udah selesai save. Buka lagi terminal, jalanin komen yang tadi, enter. Lihat, seeding database berhasil. Kalau kayak begini, kita lihat di table kita, apakah ada? Lihat, refresh. Nah, ada. Blok 1, ini adalah description untuk blok 1. Itu dia teman-teman, cara membuat seeder untuk mengisi table kita. Jadi secara otomatis ya, nggak usah kita ketik manual lagi. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir kayak begini, apa sih bedanya kita bikin data menggunakan seeder sama ngisi manual? Toh di seeder juga kita bikinnya satu persatu data kayak begini. Lebih cepat lagi ngisinya dengan cara dari php-my-admin langsung. Oke, emang nggak salah yang kalian omongin, tapi aku bakal bikin pembelaan tentang itu. Jadi anggap aja kalian punya kolom yang banyak. Nah, kolom yang banyak ini kalian harus isi secara manual di sini. Capek. Terus mendingan kan pakai seeder, ketik aja di sini. Lah, sama aja dong, kalian ngebantah lagi nih. Sama aja dong. Kalau dipakai seeder juga harus ketik manual di sini. Nah, di sini letak tidak benarnya kalian, kurang tepatnya kalian. Karena seeder ini bisa dimanfaatkan untuk kerja tim. Yang aku bilang tadi ya, kemarin lah ya, video sebelumnya. Kalau kalian ada kerja tim, kalian cukup kasih project ini ke teman kalian, suruh mereka jalanin PHP Artisan Migrate untuk bikin struktur table-nya, terus untuk isi table atau isi datanya, kalian bisa suruh teman kalian jalanin komen ini, PHP Artisan dbseed min class sama dengan block seeder. Jadi teman kalian nggak usah capek-capek ngetik manual, nggak usah capek-capek juga bikin seeder lagi, cukup menggunakan komen ngejalanin seeder, otomatis teman kalian juga punya data yang sama kayak kalian untuk development. Nah, ini lebih berguna untuk kerja tim sih, seeder ini. Kayak gitu ya, ngerti sekarang ya. Jadi, kita bisa mendapatkan data di database tanpa harus ngetik-ngetik manual. Kita cukup jalanin komen aja. Nah, dapat datanya. Udah selesai. Jadi kerja tim lebih bagus lagi. Lebih cepat, nggak perlu ngisi data secara manual. Itu dia. Oke, sekarang udah paham kenapa kita harus pakai seeder ya. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian. Ini kan cuma satu doang kita ngisi data nih. Kita bisa ngisi data lebih dari satu sebenarnya. Caranya ya udah copy paste aja sih. Segampang itu aja. Misalnya kita mau nambah blok 2, blok 3, ini juga 2, 3, terus 4, ini 4. Oke, kayak begitu caranya. Tinggal di save aja, terus jalanin lagi komennya yang tadi, enter. Nah, seeding database udah berhasil. Lihat, ini kan blok 1. Kalau aku refresh, kita punya blok 2, 3, dan 4. Nah, itu dia cara bikin multiple data di seeder. Gampang banget. Nah, ini cara paling noob-nya, cara paling
apa ya, cara paling mudah lah ya, cara paling pemula. Nah, ada cara yang lebih singkat lagi, nanti kita bahas pakai factory. Tapi untuk sekarang kita bahas dulu ini aja, cara membuat multiple data menggunakan seeder. Untuk factory nanti. Nah, kalau kalian lihat, ini mudah banget. Tapi ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya, kalau misalnya kalian jalanin lagi PHP Artisan Migrate, PHP Artisan DBSeed, kalian bakal dapat error, duplicate entry block 2 udah ada. Kenapa ini terjadi? Karena kita ngasih indeks unik ke title. Jadi, kita nggak bisa punya blok dengan title yang sama. Di sini kan kita udah punya title blok 2. Di sini kita bikin lagi blok 2 menggunakan seeder. Nah, di sini udah ada blok 2, kita bikin lagi blok 2. Itu yang menyebabkan error, salah ya. Ini yang menyebabkan error untuk seeder kalian karena duplikat data untuk title yang berjudul yang isinya blok 2. Nah, ini gimana caranya, Bang? Nah, ini kita bisa menggunakan truncat untuk menghindari hal ini. Jadi truncat itu fungsinya apa sih? Truncat itu fungsinya adalah untuk ngapus data kita yang ada di table. Jadi istilahnya kalau kalian ingat kemarin kita ngebahas tentang PHP Artisan Migrate Fresh. Fresh apa refresh ya? Aku lupa. Pokoknya antara itu, yaitu kita truncat data, terus isi lagi. Nah, truncat itu ya kita hapus ini semua. Kayak begitu doang. Kita hapus, kita balikin seperti semula state-nya. Kayak begitu. Terus, abis truncat, kita jalanin lagi ini. Nah, gimana caranya? Ayo kita ketik caranya. Jadi, kita balik lagi, kita jalanin komen lagi, kita punya error duplikat entry block 2 untuk title karena unik. Untuk menghindari ini otomatis, ketika kita jalanin seeder, kita harus hapus dulu, bikin lagi. Nah, supaya nggak error kayak begitu caranya. Tapi codingnya kayak gimana? Codingnya kayak begini. Kalian cukup di atas ini, ketik aja db.2.2, nama tabelnya adalah blocks. Terus, kalian ketik truncat kayak begini. Seharusnya kayak begini ya, tapi nggak tahu error apa nggak nih. Kalau error, kita googling. Oke, save. Jadi sebelum apa-apa, kita jalanin dulu db truncat ini. Kalau udah, coba ya. Enter. Oke, nggak ada error, seeding database. Sekarang kalau kita lihat, di sini kita punya 6. Title 1, title 2, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Kita udah jalanin truncat terus seeder. Kalau kita lihat, refresh. Nah, kita cuma punya blok 2, blok 3, blok 4. Yang lain kehapus. Kenapa? Ya, karena kita truncat table kita ini. Jadi kita punya, ada banyak tadi kita truncat, tapi kita jalanin seeder cuman blok 2, blok 3, blok 4. Jadi semuanya kehapus, dibikin lagi blok 2, blok 3, blok 4. ID-nya pun kereset jadi 1, mulai dari 1 lagi. Nah, itu gunanya truncat, teman-teman. Jadi ketika kalian mau jalanin seeder lagi, tapi kalian ada database-nya, table-nya udah keisi, kalian nggak bakal ketemu error lagi karena kalian udah ngapus dulu baru create lagi. Tapi ini ada kelemahannya teman-teman, agak bahaya seeder ini. Jadi kayak aku bilang tadi, kalau misalnya kalian udah punya table banyak, terus kalian jalanin seeder, ya kalian kehilangan data, kayak begitu intinya. Nah jadi seeder ini untuk pengetahuan kalian, seeder dijalankan hanya sekali ketika membuat project. Nah, seeder ini jangan dijalankan berulang-ulang. Jadi pastikan seeder ini berfungsi cuman buat data awal untuk development, keperluan data aja. Cuman lakukan sekali seeder. Nggak boleh berkali-kali. Karena apa? Karena kita menggunakan truncat bakal kehapus. Atau kalau kalian nggak pakai truncat, seeder kalian bakal error karena adanya unik. Kecuali kalian nggak ada indeks unik, ya nggak bakal error, bakal keisi terus, kayak begitu. Jadi intinya sekali lagi yang perlu kalian ketahui,
lakukan comment seeder atau lakukan aktivitas database seeder itu sekali aja dalam membuat project. Cuman lakukan seeder ketika kalian nggak punya data di table tersebut. Oke, udah ngerti ya? Itu dia cara bikin data menggunakan seeder secara multiple data, terus dengan cara truncat juga untuk menghindari error indeks unik. Lanjut lagi, kita punya dua table ya, blocks dan users. Kita udah ngisi table blocks menggunakan seeder. Saatnya kita ngisi table users menggunakan seeder juga. Jadi langkah-langkahnya sama kayak tadi, buka terminal, aku clear dulu. Clear di Windows apa ya? CLS ya. Oke. Aku clear, terus jalanin php artisan make.2db make seeder .2 seeder, terus aku lupa, kita copy paste aja ya. Ini dia make seeder. Oh, nama table, bukan nama table, nama filenya langsung. Aku lupa pula. Aduh, sorry. Jadi di sini user seeder. php artisan make seeder user seeder. Enter aja. Oke, udah jadi. Sekarang kita lihat filenya ada di database seeders user seeder. Nah, ini dia. Oke, sekarang sama kayak tadi, kita bakal isi table ke seeder. Bukan isi table ke seeder, isi data ke table menggunakan seeder. Caranya kita pakai truncat lagi. Nah, kayak begini. Ingat, kalian jalanin seeder cuma sekali, jadi nggak masalah kalian melakukan truncat dulu di awal. Terus ganti nama tablenya menjadi users, jangan salah ya. Nah, terus kita bakal isi deh tabelnya. Sama kayak tadi, aku copy paste aja supaya cepat. Kebetulan ini juga contohnya dia bikin seeder untuk user. Nah, di sini udah selesai. Kayak tadi kita harus klik kanan, import class pada keyword db ini, pilih yang support facades ini. Oke, udah selesai. Sekarang kita isi sesuai kolom yang kita punya. Kita lihat di database kita untuk table users, kita punya kolom name, email verified, bla 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 bla, password dan lain-lain. Nah, untuk yang nullable atau nullable-nya yes, kita nggak usah isi menggunakan seeder ya, karena walaupun kita nggak isi nggak bakal error karena boleh null. Yang perlu kita isi adalah kolom-kolom yang nullable-nya no atau false. Jadi kita bakal isi name, email, sama password. ID nggak usah diisi karena kan auto increment, otomatis dia ngisi. Nah, jadi kita ngisi yang name, email, sama password. Kalau kita lihat di hal yang kita copy paste tadi, udah semua isi. Name udah diisi, email udah diisi, password udah diisi. Jadi kita nggak perlu nambah apa-apa lagi. Oke, kita bakal isi nih. Untuk name ini kan random, kita ganti aja jadi admin misalnya. Admin. Terus emailnya kita bikin, nggak usah concat karena kita mau isi secara static. Langsung aja admin yang paling gampang email lah ya, admin@email.com. Nah, ini password menggunakan hash. Untuk hash ini, kita juga bisa klik kanan. Coba ya, aku lihat dulu ya sebentar. Hash juga di use. Nah, untuk hash, kita juga harus import. Karena apa? Karena ini bawaan. Kita menggunakan function make dari hash untuk membuat password. Kalian tahu password itu kan di-encrypt ya. Kalian lihat kalau kalian bikin akun 123 passwordnya pasti yang kesimpan di database kalian, di table kalian untuk password bukan 123, tapi dalam bentuk yang udah ke enkripsi. Nah, di Laravel udah ada kayak begini untuk membuat password secara terenkripsi. Jadi aku bakal ganti dengan password gampang aja 123. Nah, kalau kalian menggunakan hash make 123, maka kalian bakal punya password 123, tapi yang kesimpan di database kalian bukan 123 tulisannya, tapi udah dienkripsi. Ini nih yang paling sering jadi masalah. Di video-video aku yang lama itu tentang fitur login, selalu aja banyak banget yang nanya, kok aku nggak bisa login, login invalid. Kenapa? Padahal passwordnya sama.
kalian itu yang bertanya kayak begitu, aduh, aku mau jawab satu persatu juga capek, yang nanya itu-itu aja, itu-itu terus yang ditanya. Jadi, kalian itu masalahnya, kalian login menggunakan pengecekan password yang di-hash, terus dicek di value sini. Tapi, kalian malah nggak nge-hash dulu, langsung ngecek. Itu yang bikin error. Jadi, kalau kalian mau bikin fitur login itu, kalian nonton baik-baik video aku dari awal sampai akhir. Lihat database-nya udah dienkripsi atau belum isinya. Kalau udah keisi secara yang udah terenkripsi, maka kalian harus functionnya yang udah dienkripsi juga untuk perbandingan. Kalian pasti tahulah video aku yang itu yang banyak banget nanya tentang enkripsi, itu salahnya. Jadi, password itu enkripsi. Intinya gitu. Oke, seharusnya kalau kalian enkripsi password, yang kesimpan pun value-nya yang udah dienkripsi. Itu dia. Duh, jadi nyamber kemana-mana ya. Karena aku udah pusing banget, banyak banget yang nanya soal itu. Mau jawabin satu persatu juga capek. Jadi aku udah jawab secara keseluruhan aja. Kalian pasti tahu, lihat videonya yang mana. Oke, lanjut. Jadi intinya kayak begitu. Untuk password kita bikin isinya 123, tapi dalam bentuk yang udah ke enkripsi. Jadi kesimpan di sini juga dalam bentuk yang ke enkripsi, bukan 123 lagi. Oke, nice. Ini udah selesai. Sekarang aku save dan aku jalanin komen php artisan db.2 seed min class sama dengan nama filenya adalah user seeder. Enter. Nah, ini dia. Hash not found, karena kita belum import hash-nya. Jadi kita import dulu di hash, klik kanan, import class. Udah ke import, sekarang save, ulangin lagi komennya, enter. Lihat, udah nggak error. Seharusnya kita udah punya datanya. Nah, ini dia. Admin, emailnya admin@email.com, passwordnya ini dia. Ini yang aku bilang tadi. Sebenarnya ini value-nya 123, tapi keisi dalam bentuk terenkripsi. Nah, itu masalahnya buat pemula yang nonton video aku tentang fitur login dan apa ya, pokoknya fitur login lah. Mereka nggak teliti nonton videonya sampai habis tentang enkripsi dan pengecekan password yang dienkripsi juga. Itu masalahnya. Udah oke ya, jadi ngomel kemana-mana aku karena capek banget. Komennya itu-itu aja, bosen. Oke, jadi itu tentang enkripsi password. Oke, balik lagi. Seeder kita udah selesai kayak begini. Sekarang kita coba membuat dua user. Sama kayak tadi ya, copy paste aja. Misalnya ini user 1, emailnya user1@email.com, passwordnya juga sama. Jadi ketika aku jalanin php artisan dbseed bla 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 bla, kita bakal punya dua akun atau dua user. Ya, nice. Jadi kayak begitu teman-teman, cara membuat user dengan menggunakan seeder yang ada di Laravel. Kita udah belajar cara ngejalanin seeder supaya bisa ngisi data secara otomatis. Tapi agak ribet kan ya? Kalian punya satu file jalanin komen php artisan dbseed bla 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 bla. Punya 2 harus ngetik 2 kali komennya. Punya 3 ngetik 3 kali. Punya 100 harus ngetik 100 kali. Ribet banget ya. Capek. Nah, aku mau ngasih tahu kalau kita bisa ngejalanin file seeder secara keseluruhan tanpa harus ngetik berkali-kali. Caranya gimana? Ikutin aku ya. Jadi di sini, di folder database, terus folder seeder, kalian ngelihat file seeder yang udah kita bikin tadi. Tapi ternyata Laravel udah bikinin file seeder untuk kita. Satu file seeder yang nggak kita bikin, tapi udah ada di Laravel sebelumnya. Apa secara otomatis udah ada di Laravel ya. Nah, ini dia isinya database seeder. Nah, di sini kita bakal memanfaatkan database seeder, teman-teman. Supaya bisa ngetiknya sekali aja buat ngejalanin seeder yang kita punya. Oke, kalian buka database seeder. Di sini isinya database seeder itu secara manual adalah membuat data, sebentar. Isinya adalah sintaks untuk mengisi table user menggunakan factory.
Nah, ini cara default isinya kayak begitu ya. Kita nggak perlu ini, jadi aku bakal hapus dulu. Kita bakal ngejalanin komen ini semua sekaligus, user seeder, block seeder, dengan menggunakan database seeder ini. Caranya gimana? Caranya kita harus import, bukan import ya, import benar juga. Kita harus ngasih tahu ke file database seeder kalau kita punya yang namanya block seeder sama user seeder yang mau dijalanin. Kita harus ketik di sini. Nah, cara ngetiknya gimana? Cara ngetiknya aku lupa. Jadi kita nyontek dulu di dokumentasi. Nah, ini dia. Jadi di file database seeder kita cukup ngetik this call, panggil nama filenya, terus dalam bentuk class. Oke, kita coba aja. Copy, paste. Kayak begitu. Nah, kita mau ngisi apa? User seeder yang pertama. Terus yang kedua, block seeder. _2 kelas. Kayak begitu. Kita nggak perlu import ke sini ya. Karena user seeder sama block seeder ini levelnya sama database seeder. Sama-sama satu level atau sama-sama berada tepat di dalam seeder. Jadi kalian cukup panggil user seeder class, block seeder class tanpa harus di-use kayak begini. Oke, coba save. Dan komen yang harus dijalankan adalah apa? Kita lihat dulu database kita. Aku mau ngapus dulu ya table user dan table block supaya kita tahu benar nggak keisi database-nya menggunakan cara ini. Keisi table-nya menggunakan cara ini maksud aku. Oke. User udah dihapus, block udah dihapus dan user udah dihapus juga. Nah, sekarang kita bakal jalanin komen untuk menjalankan semua seeder yang udah kita isi di sini. Kita ngasih tahu, oke, file database seeder, aku mau seeder ini dan ini dijalankan. Berarti komennya kita cukup ngetik php artisan db.2 seed. Nah, nggak perlu pakai min class. Karena kita cuma manggil ini doang dan otomatis ngejalanin seeder-seeder yang udah kita isi di sini. Oke, enter, lihat. Nah, kalau kita menggunakan komen php artisan db seed tanpa kelasnya, otomatis kita menjalankan semua seeder yang udah kita data di file database seeder. Kalian lihat, di sini dikasih tahu seeder untuk user lagi running, seeder untuk user done, artinya nggak ada error dan berhasil ngisi data ke table user. Untuk block juga kayak begitu sama. Nah, kita lihat apakah benar ini table user, aku refresh yang tadinya kosong, sekarang udah ada isinya. Sekarang table block juga, tadi kan udah kehapus ya. Nah, udah ada isinya juga. Oke, kayak begitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngetik berulang kali php artisan db seed min class user seeder, php artisan db seed min class block seeder, dan lain-lain. Itu capek banget. Cukup ngetik sekali aja kayak begini. Nah, mungkin problemnya kalau kalian bikin antara database seeder sama block seeder ini beda ya. Misalnya kayak begini nih. Kalian mau naruh block seeder ini di dalam folder. Ini pengetahuan sederhana aja ya. Buat kalian ketahui aja. Aku bikin folder block di dalam seeder. Terus block seeder ini aku masukin ke dalam block. Move. Terus block seeder kita lihat dulu. Namespace-nya kita ganti dari database seeders. Kita tambahin block. Atau supaya lebih masuk akal, apa ya? Kita pakai huruf gede nggak ya? Sebentar aku lihat contohnya. Model itu nggak ada lagi. Udah, biarin aja lah. Jadi di sini aku masukin file block seeder ke dalam folder block. Jadi cukup tambahin namespace-nya, ada tambahan tulisan block ini nama foldernya. Nah, sekarang problemnya adalah apa? Problemnya adalah ketika kita jalanin php artisan db seed, enter, lihat. Nah, ada error. Block seeder does not exist. Kenapa? Karena kita ngasih tahu ada yang namanya file block seeder berupa kelas, tapi levelnya nggak sama. Nah, lihat database seeder ada di luar, sedangkan block seeder ada di dalam block. Nah, gimana caranya? Kalian harus import. Klik kanan, import class, use. Nah, lihat di sini ada seeder, block seeder. Jadi kalau aku save, aku jalanin, komennya udah nggak error lagi. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian satu level, memanggil user seeder dan block seeder di dalam file database seeder ini, satu level nggak di dalam folder apa-apa, kalian nggak perlu import-import.
Tapi kalau kalian manggilnya di dalam folder, kalian perlu import ngasih tahu path-nya ini. Kayak begitu. Intinya cuma pemanggilan-pemanggilan file aja sih, supaya nggak nyasar manggilnya kemana. Oke, udah ngerti itu ya. Jadi sekarang aku bakal balikin lagi block seeder, path-nya, ke sini. Terus aku bakal balikin block seeder ini keluar. Terus aku bakal hapus folder block ini. Oke, nice. Jadi kayak begitu aja teman-teman cara menjalankan file seeder secara keseluruhan dalam satu komen. Ingat nggak tadi aku kasih tahu kalau kita bisa bikin atau menambah data ke table menggunakan seeder dengan secara otomatis banyak-banyak sekaligus. Kalau kayak gini kan kita satu persatu ngetik sendiri ya, ngetik manual. Ini bakal capek banget kalau kita butuh data default sebanyak 100 blocks, 200 blocks, dan lain-lain. Ini bakal repot banget. Jadi ada cara supaya kita ngetiknya sekali aja. Nggak perlu ngetiknya sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 100 kali. Capek banget ya. Kita bakal pakai cara tersebut. Nah, cara supaya kita ngetik sekali aja untuk membuat beberapa data adalah menggunakan model factories. Nah, di dalam kalian bisa ngelihat ya model factories ini di Laravel dokumentasi di bagian database, seeding, terus ada yang namanya using model factories. Nah, di model factories ini kalian lihat enak banget teman-teman. Cukup panggil user, factory, count 50. Ini artinya kita ngebikin 50 data untuk table user. Nah, bayangin kalian bikin 50 data dengan cara kayak begini. Aduh, keriting jari kalian, ya kan? Jadi cara paling gampangnya, paling singkat kita menggunakan factory cuman manggil count 50 aja. Nah, di sini perlu kalian perhatikan adanya user. User ini berasal dari model. Karena kita belum ngebahas tentang model, kalian nggak perlu pusing-pusingin dulu apa itu model. Karena kita bakal bahas mungkin ya di video selanjutnya. Aku nggak tahu video keberapa setelah ini, pokoknya kita ngebahas model bukan di video ini. Kalian cukup ikutin aja apa yang aku lakukan untuk membuat file model. Ya, kayak begitu. Oke, kita bakal menggunakan factories. Untuk menggunakan factories, kita harus belajar dulu tentang model factories ini. Jadi, kalau kalian pengen belajar tentang model factories, kalian lihat aja di sini ada you can use model factories, kalian klik aja. Ini dokumentasi tentang factories. Atau kalau kalian mau ngeliat di bagian Eloquent ORM, dan factories. Ini sebenarnya ada pembahasannya ya, ORM, tapi kita belum masuk, jadi kayak yang aku bilang tadi, kalian ikutin aja tentang apa itu model, tentang apa itu ORM. Nanti kita bahas mungkin di next video. Oke, di factories ini ada banyak banget yang dibahas, tapi untuk sekarang aku bakal fokus ke bagian mengisi data ke table menggunakan factory. Jadi kalau kalian pengen baca-baca tentang ini, silakan. Aku bakal bahas sesederhana mungkin sampai kita bisa menggunakan factories secara basic ya. Nanti ada ini nih, ada relationship, ini juga kita belum bahas. Nggak aku bahas ya, kalian kalau udah nonton video aku nanti tentang model, tentang relationship, one to many, many to many, dan lain-lain, mungkin kalian bisa balik lagi untuk ngebaca tentang factory relationship. Atau kalau ada waktu mungkin kita bahas membuat seeder dengan adanya relationship di dalamnya. Oke, untuk sekarang kita fokus dalam belajar membuat data menggunakan factories aja. Oke, yang pertama, kalian bisa baca-baca sendiri, tapi aku bakal ngejelasin secara singkat aja. Lihat komennya, ini dia. Kita perlu ngejalanin PHP artisan make factory, post factory. Sama kayak tadi, kita artinya ini membuat factory, post factory ini adalah nama filenya. Nah, nama filenya silakan bikin sesuai yang sesuai dengan yang berkaitan dengan yang kita punya. Kalau block ya block factory, kalau user ya user factory. Oke, kita copy aja, terus jalanin di terminal. Buka terminal kalian, aku clear dulu, aku paste, dan aku ganti yang tadinya post factory menjadi block factory. Enter aja. Lihat, udah dibikinin file yang namanya block factory di folder database factories. Kalau kalian lihat di bagian folder database ada folder factories. Ini dia file yang kita buat tadi.
Cukup kalian ketahui, secara otomatis Laravel bakal bikinin file yang namanya user factory ketika kalian install Laravel. Nah, ini user factory udah dibikinin, jadi nanti kita nggak perlu lagi bikin file user factory. Oke? Nah, di sini makanya lah, tadi kalau kalian lihat ya, di database seeder file ini, kalian lihat, ini dia, memanggil factory create. Nah, itu sebenarnya manggil ini ya. Nah, nanti kita bakal coba. Ini aku backin dulu sesuai yang kita bikin tadi. Oke, jadi di sini kita lihat block factory isinya kayak begini. User factory kayak begini ya. Nah, di sini udah ada strukturnya, ada definition, ada unverified, dan lain-lain. Kita bakal bikin kayak begini. Lihat. Unverified artinya indicate that the model email address should be unverified. Nah, ini tambahan aja ya. Ini udah ada functionnya bawaan bahwa email verified harus null. Karena di blog nggak ada email verified, kita nggak perlu bikin ini. Cukup definition-nya ini aja. Oke, jadi kita bakal copy paste ini. Kalian lihat di bagian introduction, ini ada contohnya. Kalian cukup copy paste ini aja ke dalam file block factory kita. Nah, ini mulai dari definition ya, berarti aku harus hapus ini atau aku copy ulang aja, mulai dari return ini aja. Jadi return-nya aku copy dan paste ke sini. Oke, aku hapus ya return-nya karena kita udah copy bagian return juga. Kayak begini. Udah. Jadi fake ini adalah kayak function yang udah ada bawaan dari faker kalau nggak salah ya. Kalian bisa lihat di sini faker PHP mungkin ya pencariannya. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat-lihat di sini tentang faker. Coba aku lihat ya, fake. Oh, jangan kayak begini. Kita pakai yang faker Laravel. Laravel faker. Nah, ini dia. Kalian lihat, kalian bisa bikin faker untuk person, jadi title-nya bisa miss, bisa mister, dan lain-lain. Terus ada juga faker tentang email, tuh ada banyak email, save email, free email, company email, dan lain-lain. Ada banyak banget teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan faker ini sesuai yang kalian butuhkan. Misalnya kalian butuh faker untuk nama orang, kalian bisa ke bagian mana ya, dulu aku pernah lihat, nih dia person. Nah, kalian bisa lihat, pakai yang person, bisa kalian pakai faker untuk first name, atau last name, atau apapun itu, first name untuk male, otomatis cowok, first name untuk female otomatis dikasih nama cewek. Nah, kayak begitu. Jadi kita bakal lihat ya faker untuk name nantinya. Sorry. Kita nggak pakai name karena kita kan blog. Masa blog ada name? Blog harusnya title dong, ya kan? Jadi untuk title, ini person nggak mungkin kita pakai title yang person. Kita cari aja. Ada nggak ya? Title. Kayaknya nggak ada deh, agak susah deh title untuk ini. Phone number ada, company, text. Nah, ini kita bisa pakai real text nanti untuk description-nya. Title. Bentar, aku cari dulu ya. Faker, title. Sebentar. Oh, ini bikin sendiri ya. NB Words 5. Oke, ini bikin sendiri teman-teman. Ini udah tingkat intermediate atau advance ya untuk fakernya karena bikin-bikin sendiri. Sebenarnya kita bisa juga MSS provider book. Nah, ini bikin sendiri dia ya untuk apa fakernya. Kita nggak mau kita pengen cuman menggunakan faker yang udah ada aja. Kalian kalau misalnya udah ngerti, kalian bisa bikin sendiri fakernya kayak begini. Tuh. Tapi untuk sekarang nggak usah, kita pakai yang udah ada aja. Kita gunakan yang masuk akal aja untuk title. Apa ya? Aduh, kok agak susah ini.
Oke lah, untuk title nggak ada dari fakernya, jadi kita bakal bikin sendiri menggunakan random aja nantinya ya. Kita random aja misalnya title 1, title 2, dan seterusnya kita random aja. Kayak begitu. Jadi di sini aku bakal bikin fake name ini nggak usah. Untuk blog kita ganti. Dia kan title sama description aja. Jadi ini hapus semua, sisain 2 aja. Yang pertama title, yang pertama title, yang kedua description. Nah, di sini untuk title kita bakal real text aja ya, real text. Ini dia. Coba ya, real text kayak begini, aku mau copy real text, terus max MB char 200, index size 2. Coba kita lihat hasilnya ini. Nah, kita mau isinya index size ini apa ya? Index size nggak ada penjelasan, jadi aku bakal coba aja real text ini berapa karakter. Aku pengen 50 karakter lah, biar lumayan banyak ya, buat menghindari duplikat. Jadi aku bikin 50 kayak begini. Terus description aku ganti dengan real text juga lah ya. Real text sebanyak misalnya 300. Udah selesai kayak begini, save. Terus kita harus melakukan apa lagi? Kita harus sebentar ya. Create ada di sini kalau nggak salah. Kita manggil ini dia. Copy aja. Jadi kita balik lagi ke file block seeder. Nah, ini aku komenin semua. Terus truncate-nya biarin aja. Terus aku paste yang tadi. Ini user, aku harus ganti jadi model block dulu. Nah, model ini ada di app model. Karena kita belum punya nih model untuk block, jadi kita harus bikin model. Kayak aku bilang tadi, kita belum bahas model, jadi kalian cukup ikutin apa yang aku lakukan aja. PHP artisan make.2 model. Aku kasih nama block. Oke, udah jadi. Jadi sekarang kita bisa panggil block di sini. Kayak tadi, klik kanan, import class. Maka dia bakal ngimport ngimport file block dari folder model. Nah, udah kepanggil. Sekarang kita pakai ini dia, manggil factory. Kita bikin berapa data? Misalnya nggak usah banyak-banyak, 30 data aja. Terus hash post-nya ini nggak perlu karena ini relationship. Nggak usah dulu. Jadi udah selesai, save. Kayak begitu teman-teman. Kita coba ya, jalanin. Jadi blocks ini seharusnya kalau benar nih apa yang kita ketik, seharusnya kita punya data 30 blocks. Oke? Jalanin PHP artisan db seed. Enter. Lihat, semoga nggak error. Ternyata ada yang error. Block seeder does not exist. Yup. Block seeder does not exist karena kita tadi nyobain sesuatu ya. Ini dia. Block seeder. Di sini kita manggil use. Padahal block seeder udah kita balikin satu level dengan database seeder. Berarti kita hapus aja block seeder ini. Udah selesai, save. Sekarang jalanin lagi, ulang. PHP artisan db seed. Semoga nggak error. Lihat, butuh waktu karena kita bikin 30 data. Lihat, butuh waktu 2000 milisecond. Nah, kita lihat berhasil apa nggak. Aku refresh. Nah, nice. Kita sekarang punya 30 total data untuk table blocks. Nah, ini dia teman-teman. Jadi gampang ya. Kalau kalian butuh 30 data untuk blok, kalian nggak perlu bikin manual ini sebanyak 30 kali. Kalian cukup pakai factory aja, bikin butuhnya berapa, create. Udah. Nah, tinggal ini aja nih. Fakernya aja yang agak susah, yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan juga data
untuk development, jadi nggak terlalu perlulah datanya benar-benar real, yang penting ada doang kan. Karena development kita pasti butuh get data dari database, update data, dan lain-lain. Nah, ini cukuplah untuk data development doang, menggunakan factory kayak begini. Factornya seadanya aja lah, kayak begitu. Oke, itu untuk factory dari blog. Nah, sekarang kita bikin user factory. Nah, user factory kayak yang aku bilang tadi, Laravel udah bikinin filenya buat kita. Tinggal kita update-update aja. Nah, kita mau update-update apa nih? Kita lihat table user, kita udah punya kolom name, email, sama password. Di sini udah ada name, email, sama password. Email verified-nya now, nggak apa-apa, biarin aja. Terus unverified-nya harus null. Ini juga biarin aja, nggak usah kalian otak-atik ya. Terus, karena ini kan, kayak yang aku bilang tadi, ini cuma syarat aja, unverified. Statusnya ini nggak keisi. Nah, itu cuma syarat aja. Kalau kalian mau hapus pun nggak masalah. Oke, kalian lihat di sini kita udah punya name, unique, save email, now. Sebenarnya udah sih, tinggal ganti aja 123 kayak begini. Supaya semua user passwordnya 123. Nah, udah selesai user factory-nya save aja. Sekarang kita pergi ke file user seeder kita. Ini kita komenin semua. Terus kita jalanin yang tadi. Kita copy paste aja yang tadi. Terus user seeder-nya kita kasih ini. Nah, tinggal ganti aja yang tadinya blok jadi model user. Jangan lupa import class. Panggil yang app model user. Udah selesai. Sekarang user aku nggak mau banyak-banyak. Bikin aja 5. Udah save. Sekarang kita lihat di table user ada 2. Kalau aku jalanin, berarti seharusnya bakal kehapus yang admin sama user 1 bakal keisi dengan user sesuai faker yang kita kasih ini. Nah, kita lihat, jalanin php artisan dbseed, enter, semoga nggak ada error, dan nggak ada error, nice. Berarti di table user, kalau aku refresh, lihat admin sama user 1 udah kehapus, diganti dengan user sesuai bikinan factory kita. Nah, itu dia teman-teman, mudah banget, gampang banget, simple banget. Kalian cukup pakai factory, faker, udah selesai. Kalian mau bikin berapapun table, nggak usah capek-capek ketik, tinggal jalanin komen seeder aja yang menggunakan factory tentunya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah belajar tentang database seeder, di mana database seeder adalah sebuah cara untuk mengisi data secara otomatis untuk keperluan development aja. Ingat, untuk keperluan development, bukan keperluan production atau yang udah live di server. Jangan, buat development aja. Oke, yang perlu kalian ketahui juga, database seeder lakukan cuman sekali aja ketika database kalian masih kosong. Kayak begitu. Nah, kita juga udah belajar cara ngejalanin seeder yang paling pemula, paling noob, dengan cara ngetik berkali-kali. Juga kita udah belajar dengan cara membuat seeder dengan cara yang bisa dibilang pro lah ya, menggunakan factory. Nah, sekarang karena kalian udah tahu gimana semuanya, kalian bisa menggunakan, sekarang kalian terserah mau menggunakan cara yang noob atau yang pro. Tergantung sih, mendingan yang pro lah ya, karena kita cuman cukup manggil aja, butuh bikin berapa data, tinggal panggil count-nya berapa, kayak begitu. Oke, jadi kayak begitu aja lah ya video kali ini, udah panjang lebar juga tentang seeder. Jadi, oke, kayak begitu aja. Lah, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.